Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini kita bakal belajar gimana caranya handle data di SQL langsung lewat command prompt dari mulai insert, update, delete, dan relasi antar tabel. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita bisa mulai main-main sama SQL-nya, kita perlu masuk dulu ke database-nya lewat command prompt. Nah, caranya gimana sih? Di sini folder instalasi exam punyaku berada di file C. Maka kita ketik cd spasi c.2 garis miring. Nah, selanjutnya kalau kamu pakai exam kayak aku, biasanya ada di exam garis miring mysql garis miring bin. Jadi kita tinggal ketik aja cd spasi exam garis miring mysql garis miring bin. Langsung aja enter. Setelah itu, kita masuk ke mysql-nya dengan perintah mysql spasi strip u strip root spasi strip p. Tinggal tekan enter aja, lalu masukin password kamu. Kalau defaultnya kosong, tinggal enter aja. Nah, kalau sudah tulisan welcome to the MariaDB, ini artinya kamu berhasil ya. Nah, karena sekarang kamu sudah berhasil masuk ke database-nya, sekarang kita udah siap nih buat nge-insert, nge-update, nge-delete, terus mainin relasi antar tabelnya. Sebelum itu, tentunya kita pengen lihat nih database yang udah kita bikin kan. Nah, untuk melihat database di SQL, kita tuliskan show database titik koma. Terus tekan enter. Nah, di sini aku punya database namanya DB Perpustakaan. Tuh ya, sudah dilihat kan? Jadi tinggal ketik use DB Perpustakaan titik koma buat mulai kerja di dalamnya. Kita ketik dulu ya, use DB Perpustakaan titik koma. Tuh. Langsung enter, terus kita ketik show table titik koma buat lihat tabel apa aja yang ada di dalam database ini. Nih, kita punya tabel anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Sekarang kita lihat struktur tabel anggota. Kita pakai perintah describe anggota titik koma. Nah, di sini sudah ada kolom ID anggota dan nama. Yuk kita coba masukin data ke tabel ini. Misalnya kita tambahin satu anggota. Caranya seperti ini ya teman-teman. Insert into anggota, buka kurung, ID anggota, koma nama, tutup kurung. Langsung enter, terus values, spasi, buka kurung. Petik, masukkan ID-nya misalnya 1234 ya, petik, koma petik, masukkan namanya, misal kita pakai nama Jessica. Jessica, oke. Petik, tutup kurung, titik koma. Nih, ini artinya datanya sudah berhasil ditambahkan ya. Gimana sih cara kita ngecek udah masuk apa belum? Kita tinggal ketik aja select bintang from anggota, titik koma. Tuh ya, data Jessica yang baru kita masukkan tadi sudah berhasil masuk ya ke dalam tabel anggota. Sekarang kita coba masukin beberapa data sekaligus. Langsung aja ya, insert into anggota, enter, values, buka kurung, masukkan ID-nya 1235. Terus namanya kita pakai nama Gea ya, kita coba ya. Terus kita pakai koma. Kalau kita pakai koma ini artinya nanti kita menambahkan data lagi di bawahnya. Tuh kita masukkan ID-nya lagi 1236, masukkan namanya Awalia. Petik, tutup kurung. Nah, kalau pakai titik koma itu artinya kita sudah di akhir ya, sudah tidak mau menambahkan data lagi gitu maksudnya. Nah, ini data sudah berhasil ditambahkan. Kita lihat apakah sudah masuk, beneran masuk atau belum. Select bintang from anggota, titik koma. Nah, sekarang datanya makin rame ya. Sekarang sudah ada Jessica, Gea, Awalia. Sudah ada 3 data. Nah, jika kita ingin menginput data ke tabel anggota dengan format kolom yang dibalik, maka kita harus menulis seperti ini. Insert into anggota, dalam kurung nama, ID anggota,
enter. Values kita masukin ya. Namanya misalnya Rizka. Nah, di sini tulisannya sudah berhasil. Kita lihat lagi apakah sudah masuk atau belum nama Rizka ini ya. Select bintang from anggota titik koma. Enter. Tuh, datanya sekarang sudah ada 4. Dan data Rizka dengan ID 1237 sudah masuk ya teman-teman. Oke, sekarang kita lihat di tabel anggota, kolom ID anggota sudah tersetting primary, maka kita tidak bisa memasukkan ID dengan angka yang sama. Contohnya kita menginput anggota dengan values ID yang sama, yaitu kita coba ya, insert into anggota, values kita masukin ID yang sama, 1235 misalnya. Di sini kan udah ada nih 1235 atas nama Gea. Di sini kita kasih nama Lorenzo. Kita coba ya, apakah bisa atau enggak. Nah, di sini tulisannya error, berarti nggak bisa ya teman-teman. Misal namanya berbeda, tapi ID-nya sama, itu tetap nggak bisa, meskipun namanya berbeda. Kita coba lagi nih, dengan ID yang beda, nama yang sama. Apakah bisa? Nah, jadi jika ada nama yang sama, data tidak akan error, karena kolom nama bukan primary key. Misal, seperti ini nih yang kita input tadi nih. Kita lihat ya hasilnya. Select bintang from anggota, titik koma. Tuh, data Jessica sudah berhasil masuk. Sekarang Jessica ada 2 dengan ID yang berbeda, 1234 sama 1238. Setelah mempelajari insert, sekarang kita akan mempelajari update dan delete melalui command prompt. Langkah yang akan kita lakukan adalah mengubah data anggota. Dalam tabel anggota pada kasus ini, kita ingin mengganti dari nama anggota yang memiliki ID 1238. Nama sebelumnya adalah Jessica dan kita memperbarui menjadi Jessita. Caranya gimana sih? Caranya seperti ini ya. Update anggota. Enter, set nama sama dengan bintang. Nama yang ingin kita ubah Jessita. Oke, petik, enter, where ID anggota sama dengan masukkan ID-nya 1238. Sini tulisannya berhasil ya. Setelah kita melakukan update, kita mengecek hasil perubahan dengan menampilkan seluruh isi tabel anggota menggunakan perintah select bintang from anggota. Nah, dari hasil tersebut dapat terlihat bahwa data anggota dengan ID anggota 1238 telah berhasil diubah dari Jessica menjadi Jessita. Langkah selanjutnya adalah menghapus data anggota. Pada tahap ini, kita akan menghapus data dari anggota yang memiliki ID 1235 yang sebelumnya memiliki nama Gea. Perintah yang digunakan untuk menghapus data tersebut adalah delete from anggota, enter, where ID anggota, sama dengan petik, masukkan ID-nya 1235. Sekarang kita mau melihat nih, apakah data Gea berhasil dihapus. Caranya sama seperti di atas tadi ya, select bintang from anggota, titik koma, enter. Nah, dapat kita lihat, tabel anggota kini hanya menyisakan 4 entry, dan data atas nama Gea dengan ID anggota 1235 sudah tidak ada lagi. Ini menunjukkan bahwa proses update dan delete telah berhasil dilakukan sesuai dengan perintah yang diberikan. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut mempelajari relasi, kita lihat dulu di sini. Database perpustakaan yang saya buat memiliki 4 tabel, yaitu anggota, buku, peminjaman, dan pengembalian. Kita lihat dulu tabel buku. Caranya seperti ini ya. Describe spasi buku titik koma.
Nah, di sini sudah ada ID buku, judul buku, dan stok. Maka di sini saya akan menginput data di tabel buku terlebih dahulu. Caranya sama seperti di tabel anggota tadi, yaitu insert into buku, ID buku, judul buku, dan stok. Nah, kita masukin dulu ya values. Ini kita masukkan ID-nya dulu, kita pakai B01. Judul bukunya fisika. Stoknya 50 deh misalnya. Selanjutnya B02, judulnya kimia. Stoknya 55 deh misalnya. Selanjutnya B03, judulnya biologi misalnya ya. Stoknya 57 deh misalnya. Nah, kenapa di sini error teman-teman? Karena saya lupa menambahkan tanda petik di bagian awal itu. Tuh di sebelum ini ID bukunya kita tidak boleh lupa untuk menambahkan tanda petik. Sekarang kita ketik ulang insert into buku. Insert into buku. Jangan lupa tanda petiknya ya teman-teman ya. Karena kita tidak boleh lupa untuk menggunakan tanda petik. Dia bakal error seperti punya saya yang di atas itu. Kita masukin sama seperti yang di atas tadi ya. Kita masukin ulang. Nah, di sini tulisannya sudah berhasil data ditambahkan. Sekarang kita lihat apakah benar-benar sudah ada di dalam tabel atau belum. Caranya select bintang from buku, sama seperti anggota tadi ya. Nah, di sini sudah masuk nih B01 fisika stoknya 50, B02 kimia stoknya 55, B03 biologi stoknya 57. Nah, jika sudah, sekarang kita akan melihat tabel peminjaman. Caranya describe peminjaman titik koma. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di tabel ini ada 3 indeks primary, yaitu ID pinjam, ID anggota, dan ID buku. Sekarang saya show create tabel peminjaman untuk mengetahui dia di tabel mana aja sih. Oh iya, ini saya kurang create-nya teman-teman. Jadi kita ketik ulang ya, show create tabel peminjaman titik koma. Nah, sudah nih. Sekarang kita bisa tahu bahwa ada 2 foreign key di sini, yaitu ID anggota dan ID buku. Di sini ID anggota mengacu pada tabel anggota dan ID buku mengacu pada tabel buku. Berarti artinya nanti ID anggota dan ID buku ini tidak boleh diisi dengan selain data yang sudah kita isi sebelumnya.
Nah, sekarang saya akan menambahkan data peminjaman buku ke dalam tabel peminjaman ini. Caranya sama seperti di atas tadi ya, insert into peminjaman, langsung enter aja. Sini kita masukkan ID peminjamannya, misalnya P01, terus tanggal pinjamnya 2025, 17 April 2025, tapi ini kita ketik tahun, bulan, baru tanggal ya. Terus ID bukunya B01, ID anggotanya 1234, jumlahnya 1, tanggal kembalinya 25 April 2025. Langsung aja kita enter. Setelah data berhasil dimasukkan, sistem memberikan notifikasi bahwa one row affected, artinya satu baris data berhasil ditambahkan. Selanjutnya kita gunakan perintah select bintang from peminjaman titik koma. Oke, sekarang kita bisa melihat data peminjaman yang baru saja kita tambahkan ditampilkan dengan lengkap dalam tabel. Nih, bisa kalian lihat sendiri ya, tuh. Dengan demikian, proses input data peminjaman telah selesai dan berhasil dilakukan. Selanjutnya, kita akan memainkan fungsi relasi melalui command prompt. Untuk menggabungkan dua tabel, kita akan menggunakan perintah join. Tabel yang akan kita gunakan adalah tabel anggota dan tabel peminjaman. Langsung aja kita ya, join peminjaman on anggota titik ID underscore anggota. Sama dengan peminjaman titik ID underscore anggota titik koma. Nah, di sini error karena saya lupa menambahkan select anggota dulu sebelum join ini ya. Kita ketik ulang select anggota titik nama koma peminjaman titik tanggal underscore pinjam koma peminjaman titik jumlah. Ini artinya kita ingin melihat kolom nama dari tabel anggota, kolom tanggal pinjam, dan jumlah dari tabel peminjaman. Langsung aja enter from anggota, enter. Nah, di sini baru kita ketik join. Peminjaman. Kita melakukan penggabungan dengan tabel peminjaman berdasarkan kecocokan ID anggota. Maka kita pakai on anggota titik ID underscore anggota sama dengan peminjaman titik ID underscore anggota titik koma. Bagian ini memastikan hanya baris-baris data yang memiliki ID anggota yang sama antar tabel anggota dan tabel peminjaman yang akan digabungkan. Setelah kita tekan enter, tabel ini menunjukkan bahwa anggota dengan ID 1234 telah meminjam satu buku pada tanggal 17 April 2025. Nah, itu dia perjalanan kita hari ini, mulai dari insert, update, delete, sampai ngebahas relasi antar tabel di SQL lewat command prompt. Gimana? Nggak sesulit yang dibayangkan kan? Oke, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.